perusahaan-perusahaan agroindustri di Indonesia masih ketinggalan dibandingkan perusahaan-perusahaan sejenis di negara-negara maju. Apalagi kalau kita ngelihat dari sudut pandang inovasi dan juga pemanfaatan teknologinya. Nah, menariknya PT PN 4 punya ambisi untuk jadi perusahaan agrobisnis kelas dunia. Wah, kayak gimana tuh ya? Dan strateginya juga kayak gimana tuh? Dan eksekusinya. Nah, saya yakin itu nggak mudah. Makanya hari ini kita ditemani langsung oleh Direktur Utama PT PN 4, Bapak Sucipto Praitno. Selamat datang, Pak. Terima kasih diundang di podcast yang luar biasa ini. Senang banget ya. Dari Medan ya, Pak ya? Siap. Dari Medan langsung mampir ke sini. Iya, langsung ke sini. Ini kita beruntung banget teman-teman semuanya ya, karena kita akan kupas tuntas 3 hal nih, Pak. Menurut saya, Bapak. Yang pertama adalah ambisi kelas dunia itu, Pak. Karena itu menarik ya, BUMN Indonesia, ya, perkebunan, ambisinya besar, kelas dunia. Nah, itu kita akan bahas di situ tuh ya. Karena ini akan menginspirasi teman-teman semua yang nyimak dah. Yang kedua tentang yang tadi aku sebut, Pak. Jadi pemanfaatan teknologi, inovasi, dan terakhir yang juga nggak kalah pentingnya karena semua itu nggak akan terwujud tanpa adanya transformasi SDM di dalam perusahaan. Nah, 3 itu yang kita bahas, Pak. Ya. Yeah. Mulai dari yang pertama ya, Pak ya. Boleh. Wah, ngomongin ambisi, Pak. Iya. Karena kalau ngomongin ambisi ini agak gimana, Pak ya, agak deg-degan, gitu ya. Karena sebagian orang itu takut mengungkapkan ambisinya karena takut ditagih, Pak. Tapi di saat yang sama kita sadar bahwa kalau kita nggak punya ambisi ya kita nggak bergerak kemana-mana. Gitu. Ya. Dan honestly, secara jujur saya senang banget ngelihat perkembangan BUMN sekarang yang ada di Indonesia. Gitu. Punya keberanian untuk punya ambisi tadi dan juga serius untuk wujudkan itu. Nah, tolong ceritain dulu, Pak, ke kita semua yang ada di sini, Pak. Sebelum kita mulai, Pak ya, tentang PT PN 4 itu apa. Jadi kita nyamain persepsi dulu ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman tahu nih konteks yang dibahas oleh Pak Cipto nih. Ya. Kemudian langsung dikaitkan dengan ambisi menjadi perusahaan kelas dunia tadi, Pak. Ya, saya kira terima kasih, Dr. Indrawan. Saya salah satu penikmat pertama waktu Dr. Indrawan bikin YouTube. jadi masih versi awal masih versi itu sendiri ya, masih culun dan masih jelek. Ini belum dibantu teman-teman di sini ya. Bagus banget. Dan saya ikutin terus itu setiap video yang muncul, setiap YouTube yang muncul saya ikutin dan saya dapat banyak dari situ. Jadi saya kehormatan banget diundang di sini. Nggak nyangka juga ya. Nah, tadi balik lagi ke ambisi dulu sebelum cerita PT PN 4 ya. Siap. Ambisi itu energi, nah, gitu. Jadi kita taruh ambisi biar semuanya bergerak energinya. Saya sampaikan ke teman-teman waktu saya gabung di 2020 bulan Juni itu bahwasanya kita PT PN 4 ini raksasa yang sedang bersolek. Saya nggak mau ngomong sedang tidur gitu kan. Sibuk dandan berarti sedang bersolek artinya bangun tidur mau bersolek kan gitu kan. Gambarannya potensinya besar banget gitu, tetapi belum sepenuhnya tergali. Gitu. Untuk gambaran sebesar apa sih PT PN 4? Teman-teman mungkin kalau belum pernah ke kebun gitu ya, kebun sawit atau kebun karet yang lain gitu. PT PN 4 punya land bank itu 179.000 hektar. Itu kalau di sini belum kebayang gitu kan ya. Nah, yang tertanam 142.000 hektar. Kita bayangkan, kalau kita punya satu kebun biasanya average-nya itu sekitar 6.000 hektar. Itu panjangnya 30 km, lebarnya 20 km. Wow. Coba bayangkan, ini baru satu kebun. Kita punya ada 30 kebun, kurang lebih segitu-segitu. Dengan 16 pabrik kelapa sawit. Semua ada di Sumatera Utara dan ada di 10 kabupaten. Jadi kira-kira gitu. Produksi kita sekitar 650.000 ton CPO. Kita juga punya kebun teh sekitar 6.000 hektar. Berarti kelapa sawit ya, mayoritas ya, Pak? Mayoritas kelapa sawit. Nah, 6.000 hektar ada di Simalungun. Satu-satunya di Sumatera Utara, nggak boleh disenggol-senggol, heritage gitu ya. Dan sekarang lagi kita promote juga untuk kita jual ekspor antara lain ke Malaysia dan juga ke Europe. Nah, balik lagi ke sawit tadi yang bayangannya bisa dibayangkan sekarang kan ya, seberapa luas itu. Nah, ini kalau kita bicara
potensi ini bisa menjadi salah satu yang besar, dan kita punya rencana restructuring di keseluruhan sawit nanti digabung. Digabung menjadi sebutannya Palmco gitu ya, nama pasarnya gitu ya. Dan itu surviving entity-nya PTBN 4. Oleh karena itu dari skala, dari ukuran, kita nanti yang terbesar di dunia. Ukuran dari lahan? Luasan lahan. Nah, tentu saja nanti di produksinya juga gitu. Khusus untuk PTBN 4 aja atau holding Pak keseluruhan? Nanti dibuat subholding. Jadi ada subholding sawit, PTBN 4 surviving entity-nya. Nanti ada subholding gula. Kemudian ada supporting, sebenarnya itu aneka tanaman gitu. Jadi kira-kira itu perkenalan. Jadi yang terbesar itu tadi yang untuk subholding sawitnya Pak ya? Iya. Yang nanti yang belit akan PTBN 4 kah? Jadi nanti ada merge, gitu, kemudian ada acquisition gitu ya, dan ada joint operation. Jadi lead-nya itu PTBN 4. So paling nggak secara luas lahan kita udah bisa terbesar di dunia. Wah itu sendiri aja udah galak gitu ya. Nah yang pertanyaan kan gini kan Pak, ambisi kelas dunia itu kan bukan cuma sekedar lahannya luas kan? Betul. Betul. Nah itu boleh Pak diceritain ke kita Pak. Jadi kelas dunia yang Bapak maksud di dalam visinya Pak Cipto ini untuk nanti Pak ya subholding sawit ini tuh yang kayak gimana sebenarnya? Ya, luasan ini kan modal dasarnya dulu. Kemudian di operasionalnya itu kita juga harus jauh lebih bagus dari yang sekarang. Kalau kita bandingkan yang kelas dunia untuk di perkebunan, terutama kelapa sawit, kita kiblatnya masih ke Malaysia tadinya. Tapi di perjalanan 2,5 tahun ini, kita sudah mulai leading di beberapa kebun terhadap Malaysia ini. Dan dari mana datangnya kita dari yang di bawah menjadi di atas, itu karena kita mulai memasukkan teknologi. Nah, tapi kembali lagi yang disampaikan Dr. Indrawan tadi, bahwa teknologi ini erat kaitannya siapa yang mengoperate gitu. Teknologi ada dibeli di mana-mana gitu kan. Tetapi yang mengoperate ini adalah manusia-manusia yang ada di perkebunan di PTBN ini. Dan itulah yang kita sentuh untuk kita pertama kita kenalkan gitu ya. Kemudian kita latih agar beroperasi itu kita tidak terjebak di dalam rutinitas dan menjadi stagnan gitu. Jadi yang disebut kelas dunia nanti itu artinya secara volume tapi juga besar, tapi efisiensinya juga akan sangat efisien. Untuk di perkebunan, karena ini komoditi yang harganya itu kayak roller coaster. Iya, naik turun ya Pak, volatilitasnya tinggi ya. Dipengaruhi berbagai hal yang nanti mungkin kalau ada kesempatan lebih panjang dari sekarang bisa kita jelaskan gitu, karena faktor-faktornya banyak. Nah, dengan volatile dari harga yang seperti itu, pilihannya hanya 2. Produktivitinya ini di push habis sebaik-baiknya, kemudian cost-nya ditekan seoptimal mungkin. Jadi istilah kami kalau ke anak-anak yang di lapangan, karena muda-muda Pak di PTBN 4 itu, saya tantang how low can you go? untuk di efisiensi itu, how low can you go? Productivity, how high can you go gitu ya? Up, nggak ada up dan nggak ada. Harga boleh begini, tapi productivity up. Jadi untuk gambaran sederhana saja, tahun 2019 produktiviti kita itu baru di 21,4 ton per hektar per tahun, tandan buah sekar. Istilah-istilah moga-moga paham. Ya, kalau nggak paham nanti nanya saya setelah ini gitu kan. Nah, dalam 2 tahun ini kita sudah naik menjadi 23 ton per hektar. Dan secara cost ada kenaikan, tetapi tidak signifikan dibandingkan kenaikan produktivitasnya. Jadi secara rasionya berkurang. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mau nggak mau, ke depan itu kita punya tantangan yang serius. Apa? Tenaga kerja. Kalau kita bicara, ini tenaga kerja banyak banget, bahkan yang masih belum dapat pekerjaan pun banyak. Cuman yang mampu kan lain cerita ya Pak ya? Bukan hanya mampu.
yang mau kerja di kebun. Oh, boro-boro mampu Betul. ya, maunya aja belum Maunya tentu aja. ya. Dan Betul. itu sudah mulai muncul lah Iya. situasi-situasi itu. Kita nggak mudah untuk di daerah-daerah yang remote untuk dapat karyawan. Iya. Oleh karena itu nggak ada pilihan untuk kepentingan dua tadi, up di productivity dan menekan cost efisien mungkin. Itu ada 3 hal yang sekarang sudah kita mulai dan ke depan akan kita teruskan, yaitu digitalisasi, otomatisasi, dan mekanisasi. Oke, Pak, saya akan nanya lebih dalam nanti tentang yang 3 itu, Pak. Oke, ya. boleh. Tapi sebelum masuk ke situ, Ya. saya mau meneruskan urusan ambisi dulu nih, Pak. Ya, Nanti ya, kalau ya. itu udah masuk ke bagian yang kedua itu, Pak. Ya, Ya. ya. Jadi indikator yang digunakan oleh nanti PT PEN 4 atau subholding kelapa sawit ini sehingga bisa mengatakan, "Woi, kami udah kelas dunia dong, ambisinya udah tercapai dah." Itu indikatornya apa, Pak? Salah satu penggunaan yang tadi, 3 hal tadi, kan itu terlihat ya, teknologi gitu. Yang kedua, yang dituntut oleh semua orang itu adalah bottom line-nya sebenarnya. Rugi labanya berapa. Nah, itu menggambarkan keefisienan kita tadi dengan up dan ini, itu sudah mulai terlihat gitu ya. Hilalnya gitu ya. Kalau sekarang mau bahas kan dunia nih ya kayaknya nih. Itu ya, dari 2019 laba kita itu di 117 miliar. 2022 sudah diaudit, kita dapat di 2 triliun 183 miliar. Jadi ada financial indicator, yaitu lihat dari EBITDA-nya. Ya. Yang kedua adalah dari sisi pemanfaatan teknologinya tadi. Ya, apalagi selain itu, Pak? Misalnya dari quality dari produknya kah gitu, atau distribusi jangkauan market yang disasar kah, itu masuk nggak dalam indikator? Ada. Nanti kita akan masuk ke hilir, industri hilir. Sekarang ini sebenarnya yang ada di PT PN kan baru benar-benar hulu ya, dari kebun, pabrik, PKS yang menghasilkan CPO gitu. Nanti kita sudah siapkan untuk, dan sekarang sudah baru mulai di middle gitu ya, belum sampai hilir, itu minyak goreng. Setelah ini kita akan bangun biodiesel, kemudian kita masuk ke fatty acid, fatty alkohol. Nanti kalau isinya apa nanti tanya lagi ya setelah ini gitu. Dan ke produk-produk konsumen akhir gitu ya. Itu. Yang berikutnya kita juga berkeinginan bahwa secara sumber daya manusia kita itu juga sejajar dengan tuntutan zaman yang akan ada, dan sekarang permintaannya itu selain tadi sudah terjadi scarcity dari sumber daya manusia yang mau di kebun, itu juga kita butuh di apa ya, yang berikutnya itu kita bisa menghadapi perubahan yang semakin cepat. Kalau kita bicara perkebunan, orang akan terjebak, oh ini tidak terlalu terpengaruh dengan teknologi. Kan nanam-nanam aja, apa sih teknologinya gitu. Pengaruhnya sama cuaca ya. Teknologi, ya. Tapi ternyata enggak gitu loh. Kalau kita nggak bisa ikuti, suatu saat kita juga akan tertinggal gitu. Akan tertinggal. Contohnya begini, kalau kita nggak segera masuk ke hilirisasi, fluktuasi tadi akan berbahaya buat kita, gitu ya. Cost-nya naik. Nggak punya bumper ya Pak ya, untuk meredam gejolak tadi ya Pak ya. Makanya kita sudah mengambil keputusan bahwa dengan hilirisasi tadi, manakala produk hulunya ini harganya murah, margin di hilirnya nanti lebih tebal. Sebaliknya pada saat harganya tinggi, marginnya tipis, tetapi secara keseluruhan revenue kita lebih stabil. Iya, karena ada yang hilir tadi, yang untuk ganjal ya. Oke, dapat lagi tuh Pak. Tadi kan finansial, kedua ada pemanfaatan teknologi, kemudian akhirnya market diperluas nggak hanya di hulu tapi ke hilir. Satu lagi dari sisi kualitas SDM, gitu ya Pak ya. Kalau dari kualitas produknya itu sendiri ya, kualitas CPO-nya itu sendiri itu, apakah itu memang sekarang aja kita udah sama dengan yang lain, atau memang kalau kelas dunia itu ada quality tertentu yang harus dicapai Pak? Ya, jadi ada satu poin lagi. Kalau secara standar sekarang, quality kita itu sudah kelas dunia. Karena ada ukur-ukurannya, misalnya kadar lemak bebasnya, kemudian ada DOBI, kemudian hal yang lain yang teknis-teknis, itu kita sudah penuhi. Jadi kita dulu ada istilahnya norma gitu ya. Norma harus sekian. Kita udah jauh di bawah norma maksimal yang kita harus penuhi. Jadi misalnya gini, asam lemak bebas ALB atau free fatty acid itu maksimal 5% gitu ya.
kita itu sudah jauh di bawah 5 gitu. Jadi secara kualitas kita udah kelas dunia. Betul, betul. Jadi tidak ada pilihan lain selain kita nanti memproduksi hal-hal atau produk-produk lain yang di hilir tadi. Dan ini barulah di situ ketemu mau seperti apa kualitasnya. Karena kita belum mulai, kita tentu teknologinya yang kita pakai pasti yang terakhir gitu ya. Insya Allah nanti produk-produk ini kelasnya akan di kelas yang lebih baik, insya Allah ya. Karena kalau yang lalu-lalu biasanya gitu kan, teknologinya mau ganti, sayang nih gitu ya. Kalau kita kan baru mulai nih, beli yang bagus sekalian gitu. Betul. Jadi nggak punya legacy ya Pak ya. Yang itu justru malah menghambat proses transformasinya ya Pak. Betul. Oke teman-teman udah dapat nih ya. Ini ada 5 kalau nggak salah tadi ya. Iya 5 ya. Ini soalnya begini nih. Kenapa saya nanya ini dulu Pak di awal Pak ya. Karena banyak banget Pak perusahaan yang slogannya adalah menjadi world class company gitu. Tapi begitu ditanya world class company yang Anda pengen wujudkan tuh yang kayak gimana gitu. Itu ngeblank Pak gitu. Pokoknya kelas dunia loh. Kelas dunia kan harus pakai indikator toh gitu. Kalau kita nggak tahu indikatornya, kita nggak tahu apa yang ingin kita capai, gimana kita bisa buat strategi menuju ke sana. Dan ini menarik. Jadi paling nggak 1 di antara 5 indikator itu udah dikuasai lah. Kualitas kita tuh udah jagoan deh. Betul, gitu ya. betul. Oke, isunya adalah kita perlu EBITDA-nya bisa bagus, tinggi. Kalau mau kelas dunia, jangan mepet-mepet aja gitu. Nah, supaya EBITDA-nya bagus, maka kita harus pertama adalah hilirisasi. Ya. Jadi jangan hanya jualan di hulu, hanya jualan komoditas, tapi sampai barang jadi yang bisa dipakai yang itu akan meredam volatilitas. Supaya bisa jadi hilirisasi, maka kita perlu manfaatkan teknologi yang ada. Betul. Ya, supaya dari kualitasnya bagus, produktivitasnya naik, cost-nya turun, sampai menjadi produk-produk yang bisa digunakan oleh user. Maka penggunaan teknologi tadi itu masuk. Ya. Ngomongin teknologi, siapa yang menggunakan? Nah, gitu, ya manusia. Nah, ini kan yang tadi indikator yang berikutnya kan Pak ya. Kualitas dari manusianya, dia capable nggak untuk bukan hanya memanfaatkan teknologi, tapi bahkan kalau perlu mencari cara-cara baru, ya, yang itu akan membuat teknologinya menjadi lebih baik lagi. Nah, itu dapat tuh 5 tuh Pak ya. Nah, udah kebayang tuh ya strategi besar ya teman-teman semuanya ya. Pertanyaan berikutnya Pak, di antara 5 ini, yang 1 ini udah aman lah tentang kualitas Pak ya. Ada 4 nih Pak. Ya, teknologi, orang, hilirisasi, 1 lagi adalah keuntungan, keuntungan EBITDA. Ya. Di antara 4 ini yang paling challenging menurut Bapak nih dalam waktu sekarang sampai tahun-tahun ke depan supaya bisa di-boost sehingga kita beneran jadi world class company. Nah, itu yang mana Pak di antara 4 itu Pak? Saya kira teman-teman sepakat semua ya di sumber daya manusia. Seringkali kita itu hanya berhenti di jargon aja. Yang sering kalau kita belajar ekonomi yang paling dasar pun ya, sumber daya manusia adalah aset yang paling penting, yang paling menentukan gitu. Tapi ayo kita bertanya, yang ngomong seperti itu, realita di lapangannya worth the talk apa enggak? Berapa dipersiapkan budgetnya untuk pengembangan pelatihan gitu ya? Kemudian berapa sumber daya manusia yang dialokasikan untuk mengawal ini semua? Berapa waktu yang disediakan oleh semua manajemen, terutama top end manajemen untuk mikirin itu, untuk touch itu, dan seberapa mendalam kita mengetahui kebutuhan mereka semua. Saya sering dapatin begini, sumber daya manusia ini kalau didekati sebagai aset gitu, hanya sebagai alat untuk memproduksi sesuatu, menghasilkan keuntungan, titik gitu. Jadi alat produksi dia ya? Produksi. Padahal sumber manusia ini kan ada nama manusianya. Manusianya ini ada kemanusiaan. Sehingga saya agak protes gitu pada saat kita disampaikan selalu, kamu udah kasih reward apa? Kamu udah kasih punishment apa? Seolah-olah manusia hanya urusan stick and carrot aja ya Pak ya? Itu. Saya sampaikan ke teman-teman untuk menyemangati gitu ya. Kamu pernah nggak SD, nggak tahu SD-nya, SD sekarang sama SD saya dulu mesti beda banget ya skala dasar ya. Itu saya selalu ada gambar gitu ya, kereta kedelai gitu ya. Ini lelucon yang nggak lucu gitu ya. Jadi ada keledai narik kereta, kemudian di depan keledainya itu dikasih carrot kan. Kasih wortel. Nah, dia kejar itu gitu ya. Kemudian hanya berjalan karena ada wortel di depan.
kalau dia kurang cepat juga dicambuk gitu. Apa itu stick ya, stick and carrot tadi ya. Apa segini gitu loh. Nah, kita buktikan bahwa manusia itu tebel banget kemanusiaannya. Pada saat secara hati disentuh bahwa dia punya tanggung jawab untuk mengerjakan tugasnya karena dia sudah komit menjadi karyawannya P2P4, itu yang timbul jauh lebih dahsyat daripada stick and carrot. Dan itu terbukti di sini anak-anak muda ini nggak usah disuruh. Dia bersedia bekerja sampai pagi, sampai apa, sampai kita bilang, ya sudah kita pulang dulu, pulang. Gitu. Malah disuruh pulang ya Pak ya? Itu setelah disentuh ininya. Dan mereka tidak juga menjadi manja. Karena tadinya dikerasin terus sekarang lembut-lembut aja ternyata daya juangnya itu nggak kalah. Dan mereka siap membackup P2P4 ini. Ada yang ganggu-ganggu, mana. Gitu ya. Karena, jadi spirit the corps itu kuat gitu. Jadi kalau stick dan carrot tadi kan jadi transaksional. Nah ini enggak, ini kita merasa memiliki perusahaan ini walaupun nggak bisa dibawa pulang gitu kan. Jangan memiliki kemudian nanti motor dibawa pulang gitu, motor kantor. Tapi nanti biar nggak salah saya dipersepsi nggak paham mengenai stick and carrot. Kita juga akan kasih apresiasi yang luar biasa untuk teman-teman yang berprestasi besar. Jadi walaupun di dalam perjalanan mengangkat productivity, membuat efisiensi yang lebih bagus tadi, tidak pendekatan stick and carrot murni, tetapi begitu saya sampaikan tadi target-target tercapai, produktivitas naik, kemudian bottom line-nya laba ruginya naik sampai 20 kali lipat gitu ya. Teman-teman saya apresiasi juga untuk menikmati keberhasilan itu. Konteksnya situ. Jadi dalam bentuk apa Pak menikmatinya? Macam-macam Pak. Jadi begini misalnya ya, pas kita wording nights gitu ya, teman-teman bikin apa terserah lah anak muda gitu ya. Gitu. Bikinlah dia, Pak boleh ini nggak? Gini. Boleh. Ini boleh gitu. Bapak mau tampil, nggak usah, aku udah tua, nggak usah tampil, gitu, gitu kan. Terus jadi kita ikut, kaget saya Pak, kaget. Yang diundang siapa? Cak Lontong untuk menghangatkan ini. Penyanyinya siapa? Lyudra. Saya tanya, Lyudra itu siapa ya ini? Karena ternyata Lyudra itu terkenal banget kan. Dan itulah mereka di situ bersenang-senang sekali dan dia merasa dihargai betul anak-anak muda ini. Karena apa yang dipikirkan ya direalisasikan dan disupport tanpa di-challenge karena dunianya sudah berbeda. Kemudian yang senior-senior dan berprestasi kita kirim di program immersion dan itu ke Paris, Pak. Untuk belajar short course 2 minggu begitu dan tentu saja di kesempatan itu bisa jalan ke Lucian kemana gitu kan. Dan ini sangat tidak disangka oleh mereka gitu ya. Kemudian untuk yang di pelaksana gitu ya, yang ini kalau ke Paris kejauhan ya, kita nggak kuat bayarin juga kan, banyak banget. Ke Ciamis lah Pak. Dan kita kirim pergi ke Jogja dengan keluarga dan putranya, dan itu sudah sesuatu yang ini. Yang mana tuh sebelumnya itu nggak pernah kejadian kali Pak ya, di PTPN? Saya mesti tanya teman-teman. Terus ada lagi satu yang saya kira moga-moga itu bermakna ya. Kalau saya ke kebun gitu ya, saya bawa teh gitu ya. Teh kita kan ada produk teh. Kemudian saya undang pemanen-pemanen terbaik gitu kan, ada di Saung gitu. Saung itu apa ya? Tempat ngariung di situ gitu. Kemudian mereka saya bikinin teh itu. Saya bikinin sendiri di situ, saya sajikan tehnya gitu. Mereka seneng banget tapi pas minumnya pun gentut. Padahal dia sendiri yang mana nih Pak ya? Tapi kan yang meracik kan Pak Dirut ini. Dan itulah penghargaan kita. Jadi memanusiakan manusia dan itu dahsyat. Iya, gitu. Masya Allah. Ini yang menarik adalah reward yang tadi Bapak sebutkan bahwa mereka menikmati itu. Saya di kepala saya muncul, wah ini bagi-bagi bonus nih, bagi-bagi duit nih gitu. Nah, itu udah standar itu. Jadi itu tetap dikasih. Oh tetap. Jadi bonus, insentif tetap dikasih. Dan kalau saya tanya dia,
terbesar bukan? Pantesan ada tadi senyum-senyum aja Pak di sana Pak timnya Pak. Belum pernah sebesar ini gitu. Oke, secara finansial. Jadi finansial dapat, tapi hatinya juga terisi. Karena tadi ya ikut bahagia, ikut merasakan bahwa ini keberhasilan kita bareng, bahkan bisa ngeriung sama Pak Dirutnya dibuatin kopi. Itu ada human touch yang itu beyond stick and carrot. Iya. Oke. Nah ini menarik Pak, karena ini mungkin nyambung dengan yang tadi Bapak sebutin di awal ya, bahwa susah kita nyari SDM. Ya. Bukan karena nggak mampunya, tapi nggak maunya. Ya. Artinya kan ada stigma Pak. Ya. Di kalangan masyarakat atau paling anak-anak muda yang kita pengen rekrut bahwa aduh kerja di perkebunan mah nggak seru, nggak asik gitu. Dan stigma itu muncul pasti ada alasannya dong Pak. Betul. Ya, bisa jadi emang di masa lalu memang begitu. Betul. Ya Pak ya, sehingga itu nggak bisa menarik. Jadi ya, bisa jadi karena saya nggak datang dari masa lalu. Gitu. Nanti saya salah lagi. Loh nggak apa-apa, Bapak ngerti lah. Ya, teman-teman juga ngerti di sini ya. Pertanyaannya gini, saya yakin sih tadi sebagian Bapak udah ngasih contoh yang memberikan jawaban pada pertanyaan saya ini. Tapi saya ingin dapetin satu formula versi Pak Cipto lah gitu ya. Itu kan berarti kan ada proses transformasi budaya Pak ya, dalam organisasi. Yang itu berakibat pada mindset sampai pada perilakunya karyawan itu menjadi seperti yang Pak Cipto tadi sampaikan. Anak-anak muda yang semangat kerja sampai pagi, berkarya, menghasilkan inovasi itu Masya Allah. Saya tahu langsung karena kan saya ikut terlibat dalam proses kompetisi inovasi yang ada di PTPN 4 gitu. Pak, yang ngeliat langsung anak-anak mudanya nih. Keren ya gitu. Dan nggak nyangka kan? Keren gitu. Dan hasil-hasil inovasi juga wow gitu. Ya, surprising bagi saya pun surprising yang udah masuk ke berbagai industri gitu ya. Saya pun punya stigma itu Pak sebelumnya gitu. Nah itu minta tolong di campaign ya. Bahwa udah berubah loh di PTPN 4 gitu kan. Nah disitulah letaknya. Jadi gini, pasti ada sesuatu nih yang fundamental. Selain yang Bapak tadi sebutkan ya, bahwa everybody akhirnya menikmati keberhasilannya, ada sentuhan human touch dari direksinya gitu ya. Apa sih Pak yang menurut Bapak nih, kalau bagi teman-teman yang baik di perkebunan industrinya ataupun industri manapun, yang faktor historicalnya itu kuat dan datang dari industri yang nggak keren kayak misalnya kalau sekarang ini, Pak ya, kerennya tuh saya kasih tanda kutip Pak ya. Wah Pak keren sih. Teman-teman di sini perkebunan keren loh gitu, karena masa depan kita ada di kebun Pak. Kalau misalnya nggak di kebun, makan apa kita gitu kan. Tapi kan kalau anak muda sekarang kan yang keren itu kan misalnya startup teknologi. Wah gitu kan, kerja di bank. Gitu Pak ya. Perkebunan, makanya susah nyari orang ya kan Pak ya. Ya gitu. Nah, apa nih Pak? Ini supaya teman-teman nih, khususnya di yang perusahaannya di industri tadi itu Pak ya, supaya bisa ngikut keberhasilannya Pak Cipto di PTPN 4 itu apa Pak ya? Rumusnya apa? Formulanya apa? Algoritmenya apa gitu? Tolong di-share Pak. Untuk transformasi budaya dan akhirnya perilaku karyawan jadi seperti itu Pak ya? Yang pertama tentu peran leader ya. Mau ambil posisi di mana leader ini. Jadi yang pertama dibutuhkan adalah keterbukaan. Keterbukaan tidak hanya jargon. Dan itu harus betul-betul real kita membuka diri yang sesungguh-sungguhnya. Jadi sebagai gambaran mungkin agak kontroversial juga ya. Saya 2,5 tahun di PTPN 4, saya tidak pernah berkantor di ruang kerja saya. Saya berkantor di ruang rapat. Di ruang rapat dengan pertimbangan ruangnya besar, bisa dibuka karena COVID waktu itu. Kemudian yang kedua di situ ada layar besar yang saya bisa monitor kegiatan di lapangan semuanya real time, ada beberapa yang hasil analisa juga baik pabrik maupun kebun dengan teknologi yang mungkin kalau ditanyakan nanti saya ceritakan gitu kan. Kemudian yang ketiga pintunya nggak bisa dikunci sehingga everybody bisa masuk tanpa appointment asal kita masih ada waktu ya sudah masuk aja diskusikan ini. Itu yang pertama. Jadi keterbukaan kita itu tidak sekedar jargon, tapi benar-benar realita di lapangan itu dilakukan. Gitu. Yang kedua, kita itu memang dulu didesain sangat hierarkis. Sangat hierarkis. Dan strukturnya sangat kuat. Gitu. Jadi kalau yang di bawah ini nembus ke atas itu agak sulit gitu, apalagi lompat gitu. Nah, kita pikirkan bahwa kalau begini bisa lambat gitu. Keputusan-keputusan yang harus dikerjakan di bawah ini jalannya jadi sudah lambat, informasi di bawah ke atas terdistorsi dan sudah terlambat lagi gitu kan. Oleh karena itu kita bentuk tim-tim yang kecil, ad hoc untuk solusikan hal-hal yang mendesak gitu. Dan itu melibatkan terutama anak-anak muda. Dan pemimpin harus ada di tengah sini gitu.
Ada di tengah sini memberikan guidance, mereka berdiskusi, mengambil kesimpulan. Tapi untuk governornya, eksekusinya tetap melalui struktur ini. Kalau enggak kita salah ya. Karena harus ada usulan terus di sini di parap gitu. Itu tetap jalankan. Tapi karena dia sudah DCG-nya harus tetap jalan ya Pak ya. Iya. Tapi karena sudah didiskusikan di tempat yang lebih nyaman gitu. Naiknya Pak ya, pas datang ke sini, ini yang kemarin ya. Udah cepet gitu. Terakselerasi prosesnya. Ya. Nah, ini menghilangkan juga silo mentality yang dulu kalau ini tugas saya, ini tugas kamu, jangan ganggu-ganggu saya, tugas kamu nggak saya urusin. Maka kita ada teman-teman kasih nama sendiri, namanya kolaborasi yes. Jadi kalau ada itu cross function. Berarti? Cross function. Okay. Kalau ada isu apa dia dan rutin berkumpul tiap minggu. Okay. Dia ada case kayak ini, kemudian pertanyaannya adalah bukan saya minta bantuan kamu ini enggak. Kamu ada masalah ini ya rupanya. Aku bisa bantu apa? Aku mau bantu yang ini. Keren. Gitu. Dan ini sampai sekarang berjalan dan itu menyebabkan keputusan-keputusan itu cepat dan menurut saya juga akurat. Gitu. Yang menginisiasi itu namanya apa tadi Pak? Collaboration yes. Iya, dia yang milih. Yes. Collaboration yes. Ya, biar itu kayak COP ya, community of practice gitu Pak ya bentuknya atau sistem itu sifatnya task force. Task force. Untuk waktu tertentu aja bisa dibubarkan? Enggak juga, karena ini adalah forum kumpul-kumpul aja sebenarnya. Kumpul-kumpul informal. Informal. Secara organisasi itu tidak ada. Tidak ada. Okay. Yang menginisiasi siapa Pak biasanya? Dulu saya semangati, saya panas-panasin aja Bapak, gitu. Ya, Bapak yang ngedrive awal ya? Tapi setelah itu tadinya ada saya di dalam itu, lama-lama saya tinggal karena dia udah bisa. Itu cuma satu atau ada beberapa di dalam organisasi? Untuk yang kolaborasi antar, di sana namanya pejabat puncak, bukan puncak yang sini ya. BUD-1 itu namanya pejabat puncak. Mereka bikin itu, kasih nama kolaborasi. Kemudian saya terus membuat tim-tim kecil yang ad hoc tadi untuk situasi-situasi tertentu atau tantangan tertentu untuk kita dapatkan mereka sebagai think tank. Kemudian hasilnya itu nanti kita propose kepada yang struktur tadi karena kita nggak bisa keluar dari struktur itu kan untuk dieksekusi. Saya sudah bikin begitu itu sekitar 30-an ad hoc tim kecil-kecil tadi. Inisiasinya dari Bapak ya memang ya? Ya teman-teman ngusulin juga ada ini Pak bikin ada ini. Ada yang datang dari bawah? Ada yang datang dari bawah. Sebagian dari saya datang dari bawah butuh begini bikin itu terus tapi itu kita buat SK-nya gitu ya. Kenapa? Karena saya akan evaluasi mereka yang ada di dalam ini. Kemudian saya minta ini dicatat di kurikulum vitae mereka bahwa dia pernah menjadi anggota itu poin pas ya untuk mereka nanti ada di situ tercatat lah gitu. Dan hasilnya bagus banget. Hasilnya bagus banget. Ini menarik ya. Jadi dia informal, organik, datang dari bawah, tapi oleh perusahaan dibuatkan SK sehingga itu punya legitimasi. Betul. Nah, itu kan keren Pak. Kan yang biasanya kan terjadi kan apakah itu dari atas sangat legitimate tapi itu perintah, atau organik dari bawah tapi nggak dilegitimasi oleh perusahaan kan gitu kan. Nah ini ketemu di tengah dua itu cakep. Dua tuh Pak berarti Pak yang saya dapat ya. Jadi untuk transformasi budaya tadi, perilaku tadi, pertama leader memang megang peranan penting Pak, karena dia ada di depan, dia yang jadi teladan, orang semua ngelihat dia apa yang dia lakukan, pintunya dibuka atau tertutup, dia ada di mana gitu ya, itu ngaruh banget ya. Yang kedua adalah memang harus ada inisiatif yang awalnya di drive dari atas. Karena kan perubahan itu kan harus mulainya dari atas, Pak ya. Tapi berujung dari tengah ataupun bawah nantinya gitu. Yang sifatnya baik ad hoc ataupun itu yang permanen gitu ya. Yang memungkinkan orang ada cross collaborations antar departemen gitu ya. Dan itu kalau cuman sekedar jalanin business as usual zaman dulu nggak ada kayak gitu kan, karena kan ya tadi ya silo ya. Ini silonya harus di break dengan cara ngebangun tadi. Jadi leadernya ngaruh, bagaimana mereka bekerja secara sistem juga harus dibangun. Buktinya ada legitimasi tadi di atas. Secara orang juga di drive untuk mau melakukan itu. Wow. Ada lagi Pak? Ada. Oh ya, saya mau jadi gali terus sampai bocor semuanya nih. Fungsi leader ini memang luar biasa Pak. Kita gagal sebagai leader, saya kira mempengaruhi begitu dalam ya di suatu perusahaan. Leader ini harus hands on. Jadi kita semua level ya, jangan hanya bottom management aja, hands on. Artinya dia masuk ke dalam dan paham banget apa yang terjadi di bawah. Dan dia harus memberikan kesempatan si karyawan kita yang paling bawah ini untuk tahu apa yang akan dikerjakan. Dan kita wajib untuk itu.
Seringkali kan kita masa gitu nggak tahu lah, memang belum pernah dikasih tahu. Disinilah pelatihan kan gitu kan. Setelah tahu dia nggak tahu, kita latih. Dan pelatihannya juga teman-teman mengusulkan dari tim yang tadi itu, yang ad hoc tadi. Yang ad hoc tadi salah satu tim untuk standarisasi operasional, dia mengevaluasi dan menyatakan, Pak, model pelatihan kita yang sekarang ini itu nggak efektif. Kita membutuhkan pelatihan yang on-site. Kemudian perlu dilakukan pengawalan, monitoring, dievaluasi lagi, kalau belum beres, latih lagi. Gitu. Dan itu berjalan. Kita terakhirnya, manakala ada sertifikasi dari negara, BNSP misalnya, kita sertifikasikan sebagai bukti bahwa impact dari ini. Sudah ada barangnya, bahwa ini ada standarnya. Proses ini perlu peran dari pimpinan. Jadi kalau pimpinan bisa dilepas gitu aja di bawah. Kalau pimpinan saya nggak mau tahu pokoknya begini. Itu zaman dulu, zaman now nggak bisa. Zaman now terpaksa harus keringetan juga ya. Dan pemimpinnya ya. Memang seharusnya begitu kan. Jadi dengan begini, maka ini akan terkawal dengan baik. Jadi dieksekusi, dievaluasi, dimonitor, dievaluasi, nanti diperbaiki lagi dan seterusnya, rutin terus. Dan ini berjalan di semua lini gitu. Nah, sebenarnya perkebunan ini bukan rocket science. Semua aturannya itu sudah ada detail gitu. Kita tinggal go to detail. Kembali lagi, apa yang tadi itu kita lihat betul-betul, jangan lihat hasil akhirnya saja gitu. Dan kita kalau mau go to detail, mau ngapa-ngapain, kitabnya udah ada. SOP segala macam udah lengkap. Tinggal back to basic. Untuk ngelaksanain ini apa? Siapa yang ngelaksanain? Ngerti nggak? Caranya gimana? Dilatih apa enggak? Jadi kalau marah-marah saja, itu bukan leader yang baik menurut kita. Dan itu yang kita latih. Dia harus jadi bagian dari solusi. Betul. Ikut mencari solusi, ngembangin solusi, dan implementasi solusi bersama dengan timnya. Ada satu lagi. Dulu, aku mohon maaf ya teman-teman ya. Dulu, yang namanya sesuatu itu perintah saja gitu kan. Perintah saja. Jadi tidak ada kesempatan mereka untuk men-challenge gitu ya. Men-challenge atau berinisiatif gitu. Nah, sekarang kita buka sedemikian rupa, inisiatif itu kita undang betul-betul gitu. Salah satunya dengan cara ini. Ternyata kalau kesimpulan kita ya, inisiatif itu tidak datang seperti ilham gitu. Tapi inisiatif itu atau kreativitas atau inovasi itu harus dipaksa keluar asap dari kepala kita. Dipantik ya. Nah itu. Ibaratnya ini mesiu, bubuknya udah siap. Betul. Tapi kalau didiemin aja ya nggak meledak. Betul. Harus ada yang mantik. Iya. Dan itu pimpinan harus kasih jalan. Kasih jalan. Sehingga saya sampaikan ke teman-teman, kalau ada ide, jangan dimatikan. Karena seringkali gini ya, karena bos-bos senior-senior ini berpengalaman banget. Begitu ada muncul baru ide, gitu. Oh udah, itu nggak bisa, itu nggak jalan gitu. Baru ini, baru gitu. Terus besok, ada ide nggak? Ini ada masalah gini. Gitu udah nggak itu. Dan itu berlaku bertahun-tahun sampai dalam wawancara saya sama teman-teman, mereka sampai pada level apatis. Dan itu yang kita break. Saya punya IE ya, Executive Assistant, itu 2 orang tiap 6 bulan saya rotasi. Dan mereka lah yang menjadi telinga saya mendengarkan di bawah itu apa sih yang terjadi. Karena lama-lama setelah sekian bulan bersama saya kan dia lebih nyaman ya, bisa nyampein apa-apa. Itulah yang menjadi bekal saya untuk, oh berarti di bawah ada ini gitu ya. Kemudian itu kita adjust. Gitu, mungkin. Wow, keren. Dan itu sebabnya kenapa tahun 2020 kalau nggak salah PT PEN 4 dapat ini ya, Best Company to Work For dari HR Asia. The best-nya bukan di Indonesia, di Asia, betul ya? Iya. Wow. Sekarang teknologi Pak, ngomongin teknologi sama inovasi secara lebih spesifik ya Pak ya. Dari tadi kan Bapak udah nahan-nahan nih pengen ngomongin teknologi. Soalnya seru banget nih ngomongin SDM gitu ya. Saya kan 23 tahun Pak ngomongin SDM gitu Pak ya. Jadi ini udah makanan sehari-hari dan saya nggak pernah merasa kenyang kalau udah ngomongin SDM. Gitu. Nah, 6 tahun terakhir ini fokusnya pada inovasi dan juga teknologi. Itu hidangan baru yang saya lagi juga happy-happynya, suka-sukanya gitu. Dan menarik ngomongin PT PEN 4 yang tadi ya secara legacy, secara historical itu ya kebunan dari dulu kan gitu-gitu aja. Nah, Bapak sendiri ngomong gitu kan? Iya. Dan itu stigma. Itu stigma. Jadi kita buktikan bahwa nggak seperti itu gitu.
Sama dengan yang tadi sumber daya manusia sebagai aset, teknologi itu inovasi teknologi semuanya orang bilang ini bagus, memang harus punya, nggak bisa kalau kamu mau masa depan. Lagi balik bertanya, kamu siapin apa untuk itu? Berapa anggaran riset kamu? Berapa anggaran IT kamu? Berapa orang yang ada? Capability-nya seperti apa? Kualitas seperti apa? Iya. Baru nggak ada gitu kan? Nggak ada gitu. Jadi, teknologi ngomong doang gitu ya. Gitu. Terus yang berikutnya, seserius apa sih manajemen untuk menghadirkan teknologi yang sesuai gitu? Jadi kalau kita, pandangan kami semua bahwasanya teknologi ini yang ada di PTPN itu adalah harus teknologi terapan. Terapan. Jadi kita nggak ngomong yang canggih-canggih, yang waduh nggak kejauhan nggak. Dan saya juga nggak bisa gitu. Terapan ini maksudnya begini. Kalau kita hire vendor gitu ya, untuk aku punya ini diceritain gini. Aku mau ya teknologi untuk ini gitu. Apa yang terpikir oleh mereka? Yang terpikir adalah saya akan siapin suatu sistem tertentu, kemudian ada dashboard-nya, dan siapa yang dipikirkan? Yang dipikirkan manajemen, board of management. Dia akan servis board of manajemennya, betul nggak? Nah, sementara di lapangannya, di lapangannya yang ada, yang dirasakan oleh teman-teman saya ini yang muda-muda itu beban. Karena untuk men-serve si manajemen ini, itu mereka harus ngerjakan sesuatu, nginput ini, melakukan ini, terus kemanfaatan buat dia nggak ada. Itu yang harus betul-betul dibalik gitu. Sehingga teknologi ini kita bangun sejak hari pertama saya gabung di PTPN 4. Yang saya undang pertama siapa? Teman-teman IT. Hari pertama, jam pertama. Aku mau tahu deh, ini ada berapa orang. Kemudian kamu sudah punya sistem apa aja. Kemudian di lapangan kayak apa. Saya sebelum masuk situ saya sudah belajar juga kayak apa sih berulang sawit kan gitu. Sehingga di situ kan ada jargon ya kalau di perkebunan apapun, bahwa kesuburan, produktivitas itu pupuk terbaiknya adalah footprint dari para asisten. Asisten itu apa ya? Yang pegawai pimpinan yang paling bawah lah, yang junior gitu. Di bawah itu pegawai pelaksana adalah pijakan footprint kakinya gitu. Nah, terus kalau begitu mesti aku bantu dia. Sistem harus membantu teman-teman mereka di lapangan. Yang pertama saya teringat adalah begini. Bagaimana saya tahu bahwa ada footprint di area yang dia kendalikan? Kalau dulu kan di monitor ini laporan terus misalnya gitu. Saya harus tahu nih. Dan coverage-nya kan luas banget. Saya nggak bisa tadi mengandalkan report yang kadang udah terdistorsi, lama datangnya, dianalisa bingung karena garbage in, gitu kan. Maka saya harus bisa mengcover ini semua dan relatively real time dan akurat. Maka yang pertama saya bangun adalah aku minta tolong ya. Aku mau tahu asisten saya ini hari ini pergi kemana, jaraknya berapa kilometer percepatannya, terus real time saya bisa tahu mereka berhenti di sana lama banget di luar kebun ini sampai 2 jam 3 jam pas makan siang, rumahnya kan nggak di situ gitu. Nanti saya bisa trasir apakah di situ ada yang cantik-cantik kan gitu kan. Dan itu teman-teman saya kasih tugas seperti itu, ya Pak. Dan nggak berani. Itu dikerjakan internal, IT? Internal, tim IT internal. Karena yang perintah di root ya, nggak berani, Pak nggak bisa gitu. Siapa? Harus mumet ya. Cara DP harus bisa ya. Dan saya mekanismenya Pak, pengawalan itu penting. Jadi minggu depan ketemu lagi ya, ngomongin ini lagi. Gitu. Jadi minggu depan dia datang lagi. Pak, bisa Pak. Tapi nanti kita akan bangun, akan beli program dan sebagainya. Ini harus menghadirkan GIS. Jadi ada koordinat. Kemudian harus ada semacam GPS. Saya bilang, saya nggak mau membeliin device satu-satu kan gitu. Pikirin yang aku gratisan gitu. Makanya soalnya orangnya kan banyak, Pak, yang monitor. Iya. Nah, kemudian yang kedua saya mau
ini tidak perlu selalu ada sinyal. Jadi bisa digunakan offline, tapi saya tetap bisa mengidentifikasi dia di mana. Oke Pak, yang penting 1 minggu bisa dulu. Minggu depan ketemu lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Mekanisme minggu per minggu ketemu, dan itu berlaku untuk tim-tim kecil tadi juga. Itu saya kira salah satu kunci. Sampai saya bilang ke teman-teman, saya udah menemukan teknologi terbaik yang kalau nggak temen nggak saya kasih tahu gitu. Teknologinya namanya penongkrongan. Penongkrongan. Gimana ceritanya tuh? Jadi semua itu bisa terjadi baik kalau kita nongkrongin. Masih seperti itu level kita. Jadi tiap minggu kita tanyain. Tim ini kita tanyain tiap minggu. Jadi mereka itu, saya di hari Senin, Selasa, Rabu itu dari jam per jam itu mereka present, ganti-ganti tim. Present mengenai ini. Senin itu infrastruktur gitu ya. Kemudian nanti ada N4 belajar yang itu yang sharing-sharing yang dari Selasa, dan nanti jam berikutnya apa, pemupukan, serangan nama dan sebagainya, ada tim-timnya semua dan dia present. Memang produknya nanti adalah usulan atau saran atau sesuatu ide baru yang nanti kita eksekusinya di yang struktur tadi. Nah, teknologi begitu. Satu, akhirnya kita dapatkan yang teman-teman kasih nama biar keren gitu, control tower dashboard. Control tower kayak pesawat ya, keren kan. Salah satu isinya itu, kita bisa mengikuti perjalanan asisten. Karena saya butuh footprint-nya dan udah bisa. Kemudian yang kedua, saya hidupnya kan dari pokok sawit. Saya mesti tahu dong kondisi masing-masing pokok sawit ini, di mana kondisinya kayak apa, sehat apa enggak gitu kan. Dan saya minta lagi ke teman-teman setelah menyelesaikan yang footprint tadi, aku mau gini ya, coba pikirin. Saya mau tahu masing-masing pokok ini secara ada nama uniknya, unique identity-nya. Nah, pusinglah dia gitu kan. Terus, ya Pak, minggu depan muncul Pak, bisa Pak gitu. Jadi sekarang dengan 8.800.000 kurang lebih pokok, saya tahu satu-satu. Posisinya di mana, ditanamnya kapan, produktivitasnya berapa, asisten yang awal siapa, kapan terserang penyakit, kemudian bulan lalu kondisinya dia kayak apa, bulan yang sekarang kondisinya kayak apa gitu, dan apakah yang sakit tadi di treatment tambah sehat atau tambah mati, saya bisa ikutin satu-satu. Ini menarik banget Pak, karena semuanya dilakukan in-house. Bahwa pasti akan ada vendor untuk alat dan sebagainya, iyalah ya. Tapi kan yang menemukan solusinya itu kan internal. Betul. Vendor itu cuma bantuin, oke gue buat begini, siapin. Gue begini, siapin. Ya. Tapi kan yang merumuskan solusinya, algoritmanya, dan itu kan internal Pak. Ya. Dan mungkin banyak perusahaan yang underestimate timnya sendiri. Sehingga belum ngasih challenge ke anggota timnya udah panggil vendor gitu. Betul. Pak, ya. Dan ini penting banget karena dia yang paling tahu. Dan dia punya teman-teman yang paling tahu. Yang bisa men-challenge kalau begini aku nggak bisa pakai, aku berat dan sebagainya gitu. Dan si IT juga nggak berdiri sendiri kan, dia ngerjain itu cross function lagi. Dia ketemu sama orang asisten tadi, ketemu dengan kebun dan sebagainya, karena solusinya harus ekologis. Tadi yang Bapak sebut, ini kan cuma serving BOD aja, yang bawah jadi diperes harus input data, itu kan berarti kan teknologi yang nggak bagus karena nggak ekologis. Dia hanya serving satu elemen tapi membuat sengsara yang lain gitu. Nah ini yang menarik, ini juga satu lagi teman-teman semuanya ya, selain daripada never underestimate orang dalam, ya orang internal. Karena kami juga Pak di Cias kita percaya bahwa inovasi yang paling bagus itu dari internal karyawan Pak. Ya, vendor itu mensupport aja gitu. Termasuk misalnya saya sebagai konsultan ya kita supporting gitu, kita memfasilitasi, men-challenge gitu. Tapi teman-teman lah yang paling tahu problemnya, paling tahu solusinya, paling dekat dengan lingkungannya. You guys have to innovate gitu. Dan keberanian Bapak untuk mempercayakan itu, dan juga keyakinan Bapak bahwa lu bisa kok gitu. Karena kan gimana pun juga kan reputasi Bapak dipertaruhkan dong gitu. Ya kan, kalau udah nyuruh-nyuruh ternyata nggak bisa juga, 6 bulan jalan, setahun jalan nggak ada hasilnya kan, mata nanti aku ditanyain kan, gimana sih kok nggak bisa inovasi kan gitu Pak. Jadi Bapak tuh bertaruh sebenarnya. You are betting on your people. Ya kan, and trust them, percaya sama mereka, lu bisa kok gitu. Dan Bapak nggak lepas gitu aja. Piye caranya sakarepmu kan nggak? Bapak tadi ya penongkrongan tadi. Teknologi tercanggih tadi itu kan. Penongkrongan ya, ditelatenin prosesnya gitu, disupport. Akhirnya terbukti bisa. Gitu. Dan hal yang kedua teman-teman yang aku belajar adalah
Kalau udah ngomongin teknologi, kebanyakan kan mikirnya langsung kalau teman-teman Pak di teknologi itu di stack itu yang atas lah ya. Jadi yang kelihatan buat app, gitu Pak ya. Oh nanti pakai teknologi ini nih ditaruh. Kenapa? Karena di luar sana yang keren itu, yang bagus itu. Gitu. Nah yang menarik yang Pak Cipto lakukan di PT PAN 4 justru kebalik. Yang itu diabaikan dulu sama Bapak kan? Iya. Udahlah, yang keren-keren, yang canggih-canggih dipakai luar negeri, entar dulu deh. Yang penting kan maksudnya Bapak terapan tadi itu adalah yang beneran kita butuhkan. Dan menolong yang paling bawah. Dan menolong yang paling bawah karena mereka yang paling bawah jejak kakinya itulah yang akan membuat perusahaan ini sehat atau tidak kan gitu kan. Nah, Bapak bisa identifikasi. Ini yang menurut aku menarik Pak. Bapak berhasil identifikasi the most important indicator. Indikator paling penting untuk bisa memprediksi kesehatan perusahaan. Dari sisi produktivitas, kualitas dan sebagainya. Kalau jejak kakinya ini rata ke semuanya, nggak ada yang berhenti di satu tempat tadi itu, sehat nih perusahaan. Nggak usah lihat laporan keuangan, nggak usah ngelihat di pabrik sana apa, lihat aja jejak kakinya kan gitu Pak. Betul. Itu yang mahal itu tuh Pak, menurut saya Pak. Itu yang menurut aku keren. Nah ketika Bapak udah berhasil identifikasi, kuncinya ada di jejak kaki. Betul. Ya udah, kita tinggal pikirin solusi teknologi apa yang bisa ngebuat aku memastikan bahwa jejak kakinya tersebar sempurna gitu. Jadi berangkatnya justru dari situ. Baru di stacking di atasnya teknologi-teknologi, bahkan saya yakin pasti juga pakai IoT lah, AI lah, nantinya juga akan ditaruh. Tapi startnya nggak dari situ. Betul ya Pak ya? Wah cakep. Karena kita tahu engine-nya perkebunan itu ya pokok itu. Dan orang terdepan yang memastikan pokok ini baik, pokok itu pohon ya. Pohon itu baik, ya orang-orang ini gitu loh. Dan inilah yang harus ditolong. Gitu. Ceritanya teman-teman, dulu itu banyak kerjaan yang laporan-laporan yang harus dibikin di situ. Kan bukan tugas kamu, saya bilang. Justru sistem ini kita bangun agar kalian bisa memanfaatkan hasilnya untuk mengoperasikan lebih bagus lagi. Report harusnya bisa di-generate dari sistem ini. Jangan kalian membuat report untuk saya, justru saya bikinkan report untuk kalian gunakan. Supaya membantu kalian, nggak habis waktunya hanya untuk buat report kan gitu kan. Sehingga kamu bisa fokus pada pokok-pokok tadi gitu. Yang itu justru sehatnya perusahaan ada di situ. Dan ini udah kita kembangkan untuk early warning signal, untuk serangan hama, untuk api, kemudian yang lain-lain yang memang itu kebutuhan yang didasar di lapangan. Gitu. Itu akan jadi fondasi yang sangat bagus untuk nanti ke depannya. Pasti kan lebih banyak teknologi yang dipakai ya Pak. Yang penting itu kan gini, jangan sampai nanti kita sibuk naruh teknologi-teknologi keren canggih-canggih, tapi yang paling mendasar malah nggak kepegang gitu. Ada yang menarik begini. Saya identifisir. Kalian punya berapa program, berapa aplikasi? Saya kumpulin. Ini jalan nggak? Nggak Pak. Ini jalan nggak? Yang ini jalan Pak. Yang ini. Kenapa ya gitu kan? Terus saya pikir begini. Kalau begitu kayaknya penongkrongan tadi perlu diperlukan. Artinya teknologi ini harus dirasakan kemanfaatannya. Kemudian dia dengan sukarela buy-in dengan menggunakan, barulah kita lepas. Jadi kalau dia belum menggunakan, belum paham dan belum tahu persis, itu jangan dilepas. Salah satu contoh, teman-teman ini ngalamin betul. Ada program terakhir yang untuk membuat album kesehatan tanaman tadi. Itu kan, saya gini, capability IT itu menurut saya tidak boleh hanya ada di bagian IT. Saya mau bikin banyak orang yang paham dengan levelnya masing-masing. Maka sistem ini juga saya deploy ke masing-masing kebun. Misalnya untuk penghitungan pokok, kemudian kesehatan tanaman, itu saya kirim mereka masing-masing, saya kasih drone satu-satu. Kemudian pilotnya saya latih sertifikasi. Termasuk dia membuat program kecil, mengevaluasi dan sebagainya, untuk digunakan sendiri nanti. Dan itu di masing-masing kebun punya capability ini. Menurut saya begini, kalau yang punya di IT saja tergantung nih. Tapi kalau saya punya puluhan, ratusan orang yang pinter walaupun di level-level tertentu. Dan mereka yang ada di lapangan, yang sehari-hari menggunakan teknologinya. Betul, itu cakep banget. Nah, pada saat kita implementasikan ini, saya ikutin dong minggu ke minggu. Kamu present ya, si A di sini, kebun ini, present. Oke. Setengah paham lah gitu. Minggu depan present lagi ya. Dia kan terus tanya kan, belajar lagi. Karena udah kita latih.
Kan ada mau, ada nggak mau, menyatakan gaptek lah, menyatakan apa. Pokoknya suruh present ke Pak Dirut ya terpaksa belajar loh Pak. Iya. Lama-lama pinter sendiri. Kan di PTPN 4 tuh menolak menyerah. Wah. Datanglah Hashtag-nya dia. gitu Pak ya. Datang lagi minggu depan. Oh, udah ada perkembangan. Ada. Terus udah bagus, udah selesai, ganti yang lain gitu. Kan tiga kebun tiap minggu itu di hari Selasa. Nah, kemudian ada satu, nggak saya sebut namanya lah, nanti ini kan forum besar. Dia sudah present. Oh, oke. Ini belum cocok. Coba nanti tanya si Anu yang sudah ini ya. Oke, minggu depan datang lagi. Belum, minggu depan datang lagi. Kamu tolong ini ya. Nah, mungkin orang nggak sabar ya. Tapi saya nggak mau ini membebani dan membuat orang nggak senang terhadap sistem ini. Mereka harus nyaman dengan sistem ini. Iya. Berapa kali dia harus present sampai kita nyatakan lulus? Hair-nya berapa? 6 kali. Kita nggak menyerah. Belum bisa, ya kedua, ketiga, keempat, nggak bisa, kelima, keenam. Itu rekornya ke-6. Ya, setelah tahu dirutnya nggak nyerah-nyerah, mereka belajar semua. Jadi rata-rata 1 kali, 2 kali udah lulus sekarang. Gitu. Jadi nggak enak, masa bikin repot Pak Dirut itu sampai 6 kali gitu ya. Ini kan juga malu juga ini gimana. Aduh, sampai 6 kali. Dan nggak berani. Ini saksinya teman-teman ini. 6 kali, coba bayangkan. Wow. Jadi teknologi tadi Bapak udah nyebut ada drone ya, berarti alat sensor semua ditaruh. IoT berarti udah implemented sangat cukup masif ya Pak di sana Pak ya? Belum, kalau IoT ya pasti Internet of Things ya. Tapi kalau yang artificial intelligence kita baru mulai. Oke. Yang penting kan datanya udah mulai kekumpul kan Pak ya, selama bertahun-tahun dikumpulin ya. Udah mulai big lah datanya gitu ya. Setengah big lah. Karena itu kan modal ya. Iya, karena nanti untuk analisa. Jadi saya mencoba keputusan kita itu basisnya data driven ya. Data driven. Ya. Nah, kalau dengar cerita Bapak sih confident lah Pak. Ini ambisi untuk jadi perusahaan industri kelas dunia itu bukan angan-angan gitu. Yeah. Tapi sesuatu yang within reach dalam tahun berapa Pak targetnya? Ya. Sehingga semua yang 5 indikator tadi terpenuhi gitu Pak ya. Target boleh Pak, target boleh. Nggak boleh lama-lama, 2024 harusnya udah dapat. Masya Allah, sip. Ya, 2 tahun lagi ya. Teman-teman didengarkan itu 2024. dan sekarang kalau dulu, siapa sih PTPN 4 itu, sampai ada kalau sempat lihat di YouTube ya, ada salah satunya yang itu kalau saya ngajar ke teman-teman yang lain, kan saya ngajar juga di PTPN yang lain juga, itu sampai ngomongnya gini, ada jargon di perusahaan-perusahaan perkebunan swasta. Jangan bekerja seperti PTPN. Sampai begitu. Dan itu diulang-ulang. Jangan bekerja. Kalau ada orang salah gitu ya, bekerja jelek. Kamu jangan bekerja seperti orang PTPN. Kamu kayak orang PTPN aja sih. Gitu. Nah sekarang dia nggak tahu orang PTPN kayak gimana sekarang. Sekarang udah terjadi. Jadi waktu kita present sistem kita ini ke sesuatu perusahaan swasta gitu ya. Karena mereka ingin tahu. Kemudian mereka ingin belajar. Ingin ini. Kemudian terkait dengan kemajuan dari kinerja kita, itu saya kemarin dapat bocoran gitu di salah satu perusahaan swasta itu, mereka menganalisa dan benchmarknya itu PTPN. Ini kita sudah lakukan kayak PTPN ini yang kurangnya ini, dan itu sarannya lakukanlah ini. Keren. Kita udah mulai bangga, tapi nggak boleh jumawa karena masih jauh tapi kita percaya diri modal PTPN, orang-orang mudanya banyak banget dan dikasih jalan itu orang tadi nggak kira gitu ya kalau kita punya potensi seperti itu, tinggal salurannya dibuat, dijagain. Disungguh-sungguhin bahwa ini bukan lip service saja gitu, tapi ini sungguh-sungguh memang sama-sama kita realisasikan. Akhirnya bisa kok, gitu Pak ya. Yang tadinya itu bilang kamu tuh jangan kayak PTPN kerjanya dong, sekarang jadi kebalikan. Bu, kamu kayak PTPN itu loh kerjanya gitu. Real nih, boleh dicek ya. Nah, cuman kan nggak bisa dibuka di sini. Keren. Waduh, atur nuwun. Makasih banget waktunya Pak Cipto. Saya belajar banyak. Saya yakin teman-teman semuanya juga belajar banyak ya. Kita ngomongin tentang ambisi itu penting, gimana wujudkannya, teknologi, SDM yang ada di sana, dan ternyata yang orang tadinya mikir halah diremehkan, ternyata jadi guru, jadi belajar. Mungkin sebelum ditutup, saya juga apresiasi kepada Dewan Komisaris kami. Di situ ada Pak Komisaris Utama, Pak Dahlan, itu life legend. Itulah tempat saya berguru, sebenarnya di dalam kayak apa,
aslinya perusahaan perkebunan seperti apa. Nah, kemudian kita sentuh dengan tadi teknologi, dengan pendekatan culture, dengan apa. Tapi modalnya beliau dan dia kawal betul dan paham apa yang kita lakukan dan tidak challenge karena kelihatannya memang benar dan hasilnya bagus. Jadi itu ingin saya sampaikan di forum ini gitu ya. Itu dia. Semua pemimpin pasti punya mentor, pasti punya orang yang mendampingi, menemani untuk wujudkan sebuah ambisi besarnya. Nggak mungkin jalan sendirian. Wah, dapat insight lagi. Sekali lagi, makasih Pak Cipto untuk waktunya. Sehat-sehat terus ya Pak ya. Sampai ketemu lagi. Turun.